Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari mengambil saat teduh sejenak. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kami dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan mulia. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Mari kita muliakan Allah kita yang Tritunggal itu dengan menyanyikan lagu Agungkan Kuasa Namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bertelut, akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Introitus kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 100 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang kedua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat dipersilakan duduk. Sadarilah bahwa selama kita hidup, berulang kali kita berbuat dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Ingatlah bahwa itu semua tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Kita mohon ampun kepada Tuhan dan tetap percaya hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni kita. Mari kita menyanyikan lagu, Berilah Tempat Buat Yesus sebelum doa pengakuan dosa.
hatimu. Ya mohon dengan kasih-Nya, mengapa tak mau buka? Bukalah hatimu segera, jangan kau biarkan Dia. Terimalah anugerah Tuhan selagi berkesempatan. Kau beri tempat bagi dunia, tak beri tempat bagi Dia. Sebenarnya kau miliknya, mengapa tolak Dia? Bukalah hatimu segera, jangan kau biarkan Dia. Terimalah anugerah Tuhan selagi berkesempatan. Kinilah kesempatanmu, dengarkanlah panggilannya. Kini hari keselamatan, janganlah kau lewatkan. Bukalah hatimu segera, jangan kau biarkan Dia. Terimalah anugerah Tuhan selagi berkesempatan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Evangelis Yohanes. Mari jemaat kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami datang dengan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan, di dalam ibadah pada pagi hari ini, kami datang kepadamu. Kami mengaku dosa. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang maha pemurah dan maha pengampun. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami di dalam kehidupan kami. Kiranya ada Roh Kudus-Mu yang senantiasa berkuasa menolong dan memimpin setiap kami. Menolong setiap kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami mempunyai hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
setiap kita yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-103, ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9. Beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selalu selama-lamanya ia mendendam. Di dalam Yesus Kristus kita percaya bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Mari kita juga berdamai dengan sesama kita dengan memberikan salam damai. Menyanyikan lagu Havenu Shalom. Sejahtera, ini damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai, damai sejahtera. Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Jemaat dipersilakan duduk. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ujilah aku ya Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita serut dengan pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa, Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Evangelis Yohanes. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolonglah setiap kami di dalam keterbatasan dan keberdosaan kami. Kami yang akan belajar merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kami boleh mengerti, bahkan tolonglah kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah semua kami Tuhan, baik saya yang menyampaikan maupun juga jemaat yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi. Shalom. Kita sudah siap dengar firman Tuhan? Siap? Yang sudah siap nonton sepak bola Piala Dunia, siap? Belum. Lebih siap ya. Yang ditunggu-tunggu malah nanti malam gitu ya. Oke, Bapak Ibu jemaat semuanya, hari ini saya mengajak setiap kita merenungkan satu tema, yaitu ini baterainya mungkin habis, nanti Afu bantu Lose ya untuk jalankan slide-nya. Mataku tertuju pada kasih setiamu. Mari kita buka dan membaca Mazmur 26. Mazmur 26. Kalau sudah menemukan, saya mengajak setiap kita membaca secara bergantian. Saya mulai dulu ayat 1, silakan Bapak Ibu jemaat ayat yang kedua. Kita baca secara bergantian. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah.
Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Amin, demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, mataku tertuju pada kasih setiamu. Saudara, saya memulai dengan menunjukkan gambar ini. Beberapa tahun yang lalu, ada sebuah film judulnya adalah The Beauty and the Beast. Mungkin setiap kita sudah pernah lihat filmnya ataupun juga mungkin kita sudah pernah dengar ceritanya, karena memang ini adalah berasal dari cerita dongeng yang menurut saya sudah sangat kuno gitu ya. Saudara sekalian, Beauty and the Beast. Kita melihat saudara sekalian bahwa perempuannya begitu cantik. Tetapi dikatakan di dalam cerita, dalam film itu bahwa perempuan yang sangat cantik ini bisa jatuh cinta dan dia menyayangi seorang yang di dalam wujudnya itu sangatlah buruk rupa, makanya dijuluki dengan sebuah istilah the beast atau monster. Saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa Beauty and the Beast ini, kita melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang beranggapan bahwa perempuan ini sangatlah gila atau sangatlah bodoh. Mengapa dia yang begitu cantik, dia justru menjatuhkan hatinya, jatuh cinta kepada orang yang buruk rupa. Saudara, ini film. Apakah di dunia nyata ada? Ternyata ada, saudara sekalian. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Saudara sekalian, di negara yang namanya Uganda, itu juga ada sebuah kisah yang nyata yang namanya adalah Godfrey Baguma. Kalau kita melihat bahwa seorang laki-laki yang bernama Godfrey Baguma itu bahkan dijuluki sebagai orang laki paling jelek di Uganda. Tetapi kita melihat saudara sekalian, itu perempuannya, istrinya, itu cantik atau jelek? Cantik saudara sekalian. Bahkan diceritakan bahwa mereka berdua setelah menikah, mereka mempunyai 6 orang anak. Saudara sekalian, luar biasa sekali. Saudara sekalian, ada begitu banyak orang-orang yang ketika melihat berita ini ditampilkan di berita-berita ataupun juga di internet, banyak sekali orang-orang yang memberikan komen, khususnya kalau di YouTube itu kan bisa kasih komen ya. Ada begitu banyak orang-orang yang memberikan bulian kepada mereka ini. Karena apa? Mereka dianggap sebagai pasangan yang tidak normal. Mereka dianggap sebagai pasangan yang hanya pansos saja, hanya panjat sosial. Mereka pengen terkenal dan sebagainya. Saudara sekalian, kalau kita melihat ada begitu banyak di dalam dunia ini, seseorang mengasihi yang lain, ternyata mereka itu berpendapat bahwa ini adalah pasangan yang tidak normal. Mereka itu adalah orang-orang yang hanya panjat sosial saja mungkin, hanya pengen terkenal dan sebagainya. Saudara sekalian, ada begitu banyak pun juga orang yang mengungkapkan pendapatnya bahwa orang tersebut itu seharusnya tidak layak untuk dikasihi. Karena apa? Penuh dengan banyak sekali kekurangan. Dia tidak layak untuk dikasihi, dia layak untuk dijauhi. Tidak ada orang yang seharusnya dapat bergaul dengan orang-orang yang menakutkan seperti ini. Saudara sekalian, itu adalah pendapat dunia. Tetapi apakah seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan, khususnya kepada setiap kita umatnya? Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Mazmur yang nomor 26 ini, kita ternyata melihat bahwa memang meskipun Daud yang melakukan begitu banyak dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, seharusnya juga manusia itu dapat berpendapat bahwa Daud ini tidak layak untuk dikasihi Tuhan. Karena berulang kali Daud itu melakukan dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, ada begitu banyak orang-orang yang berpendapat bahwa Daud ini adalah contoh orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi Tuhan. Dia berdosa, dia melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kehidupannya adalah kehidupan yang tidak layak untuk dicontoh atau diteladani. Saudara sekalian, kalau kita melihat ternyata Tuhan
tidak melakukan seperti apa yang manusia pikirkan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 26 ini saudara sekalian, kita melihat hal yang luar biasa yang dilakukan Tuhan kepada Daud, sehingga di dalam pribadi Daud, ketika sudah melihat akan pribadi Tuhan yang begitu menunjukkan setia dan ketaatannya, dia dapat menaikkan syukur kepada Tuhan melalui tulisan-tulisan yang dicatat di dalam Mazmur 26 ini. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Mazmur 26, sebetulnya Mazmur 26 ini merupakan sebuah Mazmur ratapan, atau kalau dalam istilah lainnya itu adalah Mazmur keluhan. Kenapa saudara sekalian? Karena Daud menyampaikan Mazmur 26 ini di dalam sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena pada saat itu dia sedang dikejar-kejar oleh Absalom, oleh Ahitofel, dan juga 12.000 pasukan Israel. Jadi Mazmur 26 ini sama keadaannya dengan Mazmur pasal yang ketiga. Karena pada saat itu Daud itu sedang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri yang hendak merebut tahta dari Daud. Absalom, anaknya sendiri. Bahkan saudara sekalian, Ahitofel, penasehat kerajaan yang dipercaya oleh Daud sendiri selama Daud menjabat ketika menjadi raja, ternyata Ahitofel ini menjadi juga seorang yang berkhianat kepada Daud. Saudara sekalian, lalu juga dikatakan bahwa 12.000 pasukan Israel itu juga sedang mengejar Daud. Saudara sekalian, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci dan hendak menginginkan kematian dari Daud. Saudara sekalian, karena Daud melihat semua situasi tersebut sangat merugikan dan juga sangat begitu berat untuk bisa Daud hadapi. Saudara sekalian, Daud itu menyampaikan seruannya kepada Tuhan, dan itulah yang dicatat di dalam Mazmur 26 ini. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam seruan minta tolong kepada Tuhan ini, bahkan berkali-kali Daud itu menyampaikan seruannya minta tolong kepada Tuhan. Saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat yang pertama, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Saudara sekalian, dikatakan bahwa Daud ini menyampaikan seruannya kepada Tuhan, itu karena dia itu juga meminta keadilan daripada Tuhan. Lalu juga dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Daud itu meminta kepada Tuhan, Tuhan jangan sampai ketika aku dikejar-kejar oleh orang-orang yang membenci aku ini, Tuhan tolong Tuhan, jangan sampai cabut nyawaku. Tuhan tolong bebaskanlah aku. Tuhan tolonglah aku di dalam kondisi seperti ini. Tuhan tolong kasihanilah aku Tuhan. Saudara sekalian, Daud melakukan semuanya itu. Dia menyerukan semuanya itu kepada Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika Daud ini menyampaikan seruan seperti ini kepada Tuhan, meminta pertolongan dan keselamatan dari Tuhan, Daud itu ketika menyampaikan semuanya itu, Daud itu mengatakan bahwa gimana mungkin Tuhan, saya ini sudah melakukan yang baik. Justru orang-orang yang mengejar saya ini adalah orang-orang yang berbuat jahat. Tapi kenapa justru hal ini menimpa saya? Kenapa setiap kesulitan dan juga penderitaan ini bukan ditimpakan kepada mereka yang berbuat jahat, justru ditimpakan kepada saya yang berbuat baik kepada Tuhan. Saudara sekalian, itulah yang dikatakan kepada Daud. Karena itu berulang-ulang kali sepanjang ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh misalnya. Daud ini berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku ini loh sudah berbuat baik. Tuhan, aku ini loh sudah ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan, aku tidak duduk di dalam kumpulan orang jahat. Tuhan, aku tidak duduk berkumpul, bergaul dengan para pencemooh dan orang-orang yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak melakukan semuanya itu. Saudara sekalian, kita melihat
bahwa memang ini adalah seruan Daud. Dan ketika Tuhan menunjukkan pedulinya kepada Daud, itu bukan didasarkan atas apa yang sudah Daud lakukan kepada Tuhan, bukan saudara sekalian. Tetapi memang karena Tuhan yang ingin menunjukkan kasih-Nya dan juga pertolongannya kepada Daud. Jadi saudara sekalian jangan berpikir bahwa ketika Daud melakukan hal-hal yang baik, oh karena itulah maka Tuhan melepaskan saya dari kejaran orang-orang atau musuh-musuhnya. Bukan saudara sekalian, tetapi yang mendasari semuanya itu adalah karena Tuhan yang memang menunjukkan kasih dan setianya kepada Daud. Dan justru inilah yang juga kita rasakan selama kita hidup, kita adalah orang-orang yang juga berbuat salah dan dosa kepada Tuhan. Tapi apakah kita masih bisa melihat kasih setia Tuhan? Saudara sekalian bisa. Dasarnya bukan karena kita yang berbuat baik, tetapi memang karena Tuhanlah yang beranugerah untuk menolong setiap kita. Saudara sekalian, seruan-seruan di dalam Mazmur 26 ini dikatakan di dalam sebuah buku bukanlah seruan untuk menyalahkan Tuhan atau untuk membenarkan diri Daud. Saudara, bukan seperti itu. Tetapi justru Mazmur 26 ini dicatat merupakan sebuah ungkapan hati Daud karena percaya hanya Tuhan saja yang dapat menolong. Kalau kita membaca di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-12, di sini berulang-ulang kali Daud ini menyampaikan seruan kepada Tuhan. Justru karena Daud ini percaya hanya Tuhan saja, hanya satu pribadi yaitu Tuhan saja yang dapat memberikan pertolongan kepada Daud. Saudara sekalian, ini adalah hal yang luar biasa loh. Ketika di dalam penderitaan dan juga kesulitan yang sedang Daud hadapi pada saat itu, Daud ini ternyata tetap ingat Tuhan. Daud ini tetap bisa melihat bahwa aku ini harus berseru kepada Tuhan. Karena pada saat itu Daud tahu hanya Tuhan saja yang dapat memberikan pertolongan kepada Daud. Tetapi dia tidak pergi kepada manusia-manusia yang lain atau membenarkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena Daud tahu dirinya sendiri dan juga orang lain tidak akan mungkin dapat menolong, memberikan kekuatan kepada Daud. Hanya Tuhan saja, satu-satunya pribadi yang dapat memberikan pertolongan kepada Daud. Saudara sekalian, bukankah setiap kita seharusnya melakukan seperti apa yang Daud lakukan ini? Saudara sekalian, memang di dalam kelemahan kita, seringkali kita ini lupa. Bahkan saya sendiri pun juga seringkali lupa. Karena apa? Karena ketika menghadapi sebuah pergumulan di dalam kehidupan ini, kita itu seakan-akan ragu, kita itu seakan-akan tidak percaya bahwa hanya Tuhan saja yang dapat memberikan pertolongan kepada setiap kita. Saudara, saya memberikan contoh yang sederhana. Ya, sepatu. Siapa di sini yang punya sepatu modelnya seperti itu, Bapak Ibu? Sepatunya lapar gitu ya. Sepatunya sudah mangap minta makan gitu ya. Saudara, saya memikirkan sebuah cerita yang sederhana. Satu kali ketika saya di gereja gitu ya, tiba-tiba sepatu saya seperti ini kondisinya. Copot minta makan gitu ya, mangap karena jahitannya lepas gitu ya. Saudara sekalian, ketika sepatu saya hanya satu ini, tapi ternyata sebentar lagi saya mau khotbah. Kan enggak mungkin pakai sandal jepit gitu ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Di gereja ini yang tinggal hanya Semu dan juga Fani. Sementara saya butuh sepatu untuk melayani Tuhan, untuk pakai sepatu. Sepatunya sudah jebol, sudah enggak layak pakai gitu ya. Apakah bisa saya datang kepada Fani untuk pinjam sepatunya Fani? Tidak bisa.
Apakah bisa saya datang kepada Semuyanti untuk pinjam sepatunya? Tidak bisa. Saudara sekalian, tidak bisa. Lalu di gereja ini pun juga ada 2 orang karyawan, satu Pak Budi, satu Pak Firman. Apakah bisa saya datang kepada Pak Budi untuk pinjam sepatunya? Ada yang ngangguk, bisa loh. Tidak bisa, saudara. Kaki saya lebih besar daripada kakinya Pak Budi. Tidak bakalan cukup. Lalu ketika saya datang kepada Pak Firman, apakah bisa? Saya pinjam Pak, pinjam sepatunya bisa? Saudara, bisa. Karena saya melihat bahwa dari 4 orang ini, saya ini tahu bahwa hanya Pak Firman saja yang dapat menolong saya. Karena itu saya tidak akan mungkin datang kepada Fani, saya tidak akan mungkin datang kepada Semu, saya juga tidak akan mungkin datang kepada Pak Budi. Karena apa? Karena mereka bertiga tidak dapat menolong saya. Saya akan langsung datang kepada Pak Firman untuk minta bantuan, Pak. Hari ini saja ya Pak, saya pinjam sepatunya ya. Saya tahu Pak Firman bisa menolong saya, karena apa? Kakinya sama-sama besar lah, paling tidak sama gitu ya. Ukurannya ya kalau kekecilan atau kebesaran ya paling selisihnya cuma 1 nomor, cuma sedikit saja. Saudara sekalian, hanya Tuhan saja yang dapat menolong setiap kita. Demikian juga ketika saya pinjam sepatu tersebut, saya akan langsung datang kepada Pak Firman karena Pak Firman itu dapat menolong saya. Saya tidak akan datang kepada 3 orang yang lain karena 3 orang yang lain itu tidak akan dapat memberikan pertolongan kepada saya. Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Daud di dalam Mazmur 26 ini, dia langsung datang kepada Tuhan. Karena Daud tahu hanya Tuhan saja yang dapat memberikan pertolongan kepada dia. Saudara sekalian, Sabtu sore yang kemarin saya mendengarkan sebuah webinar gitu ya, Zoom, salah satunya membahas mengenai Paulus. Saudara sekalian, apa yang dialami oleh Daud itu kira-kira hampir sama kok dengan apa yang dialami oleh Paulus, khususnya ketika dia menulis surat kepada jemaat-jemaat di Filipi. Saudara sekalian, ketika Paulus itu menulis kepada jemaat di Filipi, pada saat itu Paulus sedang ada di dalam penjara. Dan tahukah saudara, ketika Paulus berada di dalam penjara, apakah itu karena kesalahan dia? Bukan. Bukan karena Paulus ini yang berbuat jahat. Bukan, saudara sekalian. Justru Paulus ini di penjara karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia di penjara. Saudara sekalian, Daud itu dikejar-kejar oleh Absalom, oleh pasukan Israel dan sebagainya. Yang jahat itu loh justru Absalom, justru Ahitofel, justru orang-orang pasukan Israel. Tetapi justru Daudlah yang kena musibah, kena bencana, kena masalah. Saudara sekalian, itulah yang dialami oleh Daud dan juga oleh Paulus ketika ada di dalam perjanjian baru. Saudara sekalian, kalau kita melihat ketika apa yang dialami oleh Daud dan juga oleh Paulus, kita melihat saudara sekalian, Paulus itu tetap minta tolong kepada Tuhan. Seruan-seruan Daud, seruan-seruan Paulus, itu semua ditujukan kepada Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita minta tolong, saudara sekalian, marilah kita minta tolong kepada Tuhan. Celakanya yang sering kali kita lakukan, bahkan juga saya sendiri lakukan, itu memang bukan minta tolong langsung kepada Tuhan. Biasanya ketika kita mengalami sebuah kesulitan atau sebuah masalah, kita minta tolongnya langsung kepada Tuhan, atau Tuhan itu dijadikan nomor terakhir. Minta tolong kepada siapa dulu lah, teman kita dulu atau kenalan kita dulu gitu ya. Biasanya seperti itu saudara sekalian. Dan celakanya itulah yang sering kali kita lakukan dan saya sendiri lakukan. Satu kali saya bercakap-cakap dengan seorang jemaat gitu ya. Kamu itu kalau ada kesulitan,
Itu wadolo kepada Tuhan loh, jangan kepada manusia. Saudara sekalian, ini jemaat loh yang kasih nasihat kepada saya. Saya terima atau enggak Bapak Ibu? Saudara, saya terima. Karena apa? Loh, memang itulah yang benar, yang harusnya dilakukan gitu ya. Justru kalimat seperti itu yang mengingatkan saya juga bahwa apa? Jangan sampai saya ini, wadulnya ini bukan kepada Tuhan, justru kepada manusia. Wong manusia sendiri pun juga terbatas kok. Manusia sendiri pun yang lain juga punya masalah yang mungkin hampir sama. Saudara sekalian, Mazmur 26 kembali mengingatkan setiap kita berseru kepada Tuhan. Lalu juga seperti ini saudara sekalian. Yang menarik bahwa Mazmur 26 ini ada perbandingannya. Dikatakan di dalam ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima dikatakan begini. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Saudara sekalian, Daud itu bisa berkumpul dengan orang-orang yang jahat, bisa. Tetapi apakah Daud melakukan itu? Saudara, ternyata tidak. Justru di dalam perbandingannya, di dalam ayat yang ke-8, Daud ini mengatakan begini, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Saudara sekalian, ada sebuah buku itu yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk setiap kita pahami. Karena apa? Seringkali orang-orang itu bergaulnya itu lebih gampang kepada orang-orang yang jahat. Justru menjauhi Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud ini? Tuhan ini berkarunia kepada Daud sehingga Daud ini dapat lebih memilih diam di dalam kediaman Tuhan. Memilih Tuhan daripada bergaul dengan orang-orang yang berbuat jahat. Saudara sekalian, berkali-kali di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini, Daud ini menyampaikan seruannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita coba perhatikan beberapa ayat saudara sekalian. Di situ dikatakan di dalam ayat yang pertama misalnya, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Nah, ini ya, seruan kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-1b, kepada Tuhan aku percaya. Lagi ya, kepada Tuhan aku percaya. Ayat 2, ujilah aku ya Tuhan. Kepada Tuhan lagi saudara sekalian. Ayat yang ketiga, mataku tertuju pada kasih setiamu. Kepada kasih setia Tuhan. Lalu ayat yang ke-3b, aku hidup dalam kebenaran-Mu. Kepada Tuhan lagi saudara sekalian. Lalu juga ayat yang ke-6, berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan. Nah ini ya. Lalu ayat yang ke-7, menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Lalu ayat yang ke-8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Lalu ayat yang ke-8b, tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Lalu yang terakhir ayat 12, aku mau memuji Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang diungkapkan oleh Daud. Daud ini mengungkapkan tujuannya itu kepada Tuhan, bukan kepada sesama manusia, bukan kepada dirinya sendiri. Karena Daud tahu hanya Tuhan saja yang dapat memberikan pertolongan kepada dirinya. Saudara sekalian, kalau kita melihat ada satu lagu him, judulnya itu adalah Pandanglah pada Yesus. Lagu Pandanglah pada Yesus ini tercatat di dalam PPR kita. Pandanglah pada Yesus, pandang wajahnya mulia. Saudara sekalian, tahukah saudara, lagu Pandanglah pada Yesus ini ditulis oleh seorang yang bernama Helen Lemmel. Helen Lemmel ini adalah seorang anak hamba Tuhan. Dia berkebangsaan Inggris,
tapi papa dan mamanya diutus oleh Tuhan untuk menjadi misionaris di Amerika. Dari sejak kecil, Helen Limmel ini adalah seorang anak yang aktif, dipakai oleh Tuhan, senang sekali ketika memainkan sebuah piano. Setelah dia agak dewasa, dia diberikan sebuah beasiswa untuk dia pergi ke Jerman untuk belajar alat musik, untuk musik gerejawi. Saudara sekalian, ketika selama beberapa tahun di Jerman, Helen Limmel ini betul-betul studi dengan baik, karena kelak dia tahu bahwa selama studi di Jerman ini semuanya pasti akan berguna, memperlengkapi dia untuk ketika balik pelayanan di Amerika. Setelah dia lulus dari Jerman, dia balik lagi ke Amerika. Kali ini dia melayani bukan dengan papa dan mamanya lagi, tetapi dia berkeliling ke satu desa ke desa yang lain. Dia berkeliling ke satu kota ke kota yang lain. Untuk apa? Untuk melakukan konser musik gerejawi. Satu saat saudara sekalian, dia itu menikah dengan suaminya. Dia pacaran, dia menikah. Ternyata setelah beberapa tahun, kondisi kesehatannya ini betul-betul memburuk. Pada saat itu dia memburuk, dia cerita kepada suaminya, kondisi kesehatan saya ini kok memburuk ya. Makin hari mata saya itu makin tidak bisa lihat, makin tidak kelihatan. Jadi dia itu mengalami gangguan di dalam penglihatannya, saudara sekalian. Ketika menghadapi beberapa tahun seperti itu, akhirnya yang dilakukan oleh suaminya bukan mendukung kesembuhan istrinya, tetapi justru menceraikan istrinya, yaitu Helen Limmel ini. Saudara sekalian, pada saat itu ada di dalam kondisi yang begitu tertekan dan begitu frustasi. Karena apa? Saya sakit, justru saya diceraikan oleh suami saya. Tetapi di dalam kondisi semacam itu, satu kali ada seorang misionaris dari Aljazair, saudara. Misionaris dari Aljazair ini memberikan sebuah traktat. Traktat itu tulisannya, pandanglah kepada Yesus. Arahkanlah matamu bukan kepada apa yang sedang terjadi, tetapi arahkanlah matamu kepada Tuhan yang sanggup menolong engkau. Dan di dalam kalimat dalam traktat tersebut, itulah yang menginspirasi Helen Limmel ini untuk menulis sebuah lagu, teks lagu yang berjudul Pandanglah pada Yesus. Saudara sekalian, hari ini setiap kita pasti mengalami setiap kesulitan ataupun juga pergumulan masing-masing. Tetapi melalui Mazmur 26 ini, kita melihat dan percaya hanya Tuhan saja, satu pribadi itulah yang dapat memberikan pertolongan kepada setiap kita. Dan ketika kita sudah tahu hanya Tuhan saja yang dapat memberikan pertolongan dan juga kekuatan kepada setiap kita, maka kita berseru minta tolong kepada Tuhan. Saudara sekalian, sebentar lagi kita juga akan merayakan Natal. Bulan depan kita akan merayakan Natal. Sebuah kondisi manusia yang tidak berpengharapan, tidak dapat menyelesaikan masalah dosanya sendiri. Karena itu ada Natal, Bapak Ibu. Tuhan mengirimkan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini, untuk menjadi juru selamat bagi setiap kita. Kita yang berdosa dipanggilnya untuk percaya kepada Dia. Untuk kita pun juga dapat melihat bahwa masalah terbesar kita, yaitu dosa, itu sudah diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara sekalian, masalah-masalah yang lain selain dosa, kita meyakini hanya Tuhan saja yang mampu untuk menolong. Dan salah satu tugas kita berseru kepada Tuhan. Kita minta tolong hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami melihat firman Tuhan memberikan kami kekuatan sekali lagi untuk kami dapat tetap percaya. Hanya Tuhan saja yang dapat memberikan pertolongan kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan,
supaya kami pun juga dapat mengarahkan mata kami kepada kasih setiap Tuhan. Kami dapat memandang Yesus Kristus sebagai pemimpin dan juga sebagai penghibur setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Tolonglah kami supaya kami dapat diberikan iman maupun juga pengharapan. Untuk kami dapat percaya Tuhan, bukan percaya kepada diri kami sendiri ataupun juga percaya kepada orang lain. Hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali ke liturgis. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Katekismus Heidelberg. Jika Kristus telah mati untuk kita, mengapa kita juga harus mati? Kematian kita bukanlah lunasan utang dosa-dosa kita, melainkan kematian dari dosa dan pintu masuk ke dalam hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan sudah menunjukkan pemeliharaannya bagi setiap kita. Karena itu, marilah kita membawa persembahan di hadapannya sebagai ungkapan syukur dan taat kepadanya. Lagu seindah pelangi kita akan nyanyikan pujian ini sambil kita membawa persembahan. Pelangi secerah mentari, janji-Mu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi secerah mentari, janji-Mu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Singer saja. Pelangi secerah mentari, janji-Mu terpuji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi secerah mentari, janji-Mu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk doa syafaat dan doa persembahan minta kesediaan Los Hertines. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bersuka cita karena Tuhan mengundang kami, Tuhan memanggil
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta akan disampaikan oleh Bapak Suryadi. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat akan menyampaikan warta jemaat gereja kita. Yang pertama yaitu ucapan terima kasih untuk semua pelayan Tuhan pada pagi hari ini, baik itu singer, pemusik, dan semua sound, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan kita pada pagi hari ini. Yang kedua yaitu kami menyambut dengan sukacita jika ada yang baru pertama kali hadir di GKT Banyuwangi, silakan dapat memperkenalkan diri. Di belakang mungkin saya lihat ada 3 orang. Silakan dapat bangkit berdiri, memperkenalkan diri, Bu. Dari mana, Bu? Oh, Sinai Batu ya. Silakan berikan aplaus. Terima kasih atas kehadirannya, dan apabila datang ke Banyuwangi silakan dapat bergabung dengan kami di GKT Banyuwangi. Terima kasih. Yang ketiga yaitu ibadah dan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2022. Mohon perhatian Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Yang keempat, pendaftaran Natal KW wilayah tanggal 2 Desember 2022 di GKT Rogo Jampi dapat menghubungi pengurus KW atau daftar di grup KW Tabita. Pendaftaran terakhir yaitu hari ini. 5. Pemberkatan nikah jemaat. Yang pertama yaitu Saudara Novando dan Yohana dilaksanakan tanggal 28 Januari 2023. Yang kedua yaitu Edwin dan Keisa dilaksanakan tanggal 3 Februari 2023. Yang keenam, akan dilakukan pemulihan dan disiplin gerejawi atas nama David Kurniawan, putra dari Bapak Ibu Jakaria Lukman, pada tanggal 4 Desember 2022 pada KU1, yaitu pada perjamuan kudus. Bapak Ibu juga dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Yang ketujuh yaitu GKT Banyuwangi akan memberikan dan membuka sumbangan untuk korban banjir Kalibaru melalui GKT Peduli Kalibaru. Untuk jemaat yang terbeban untuk membantu dapat memberikan sumbangan berupa uang yang dapat dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan dan diberi keterangan Kalibaru atau ditransfer di rekening BCA 0244127271 atas nama Vindiar Honggo Satura dengan mencantumkan angka 1 di akhir nominal. Misalkan 100.000, yang terakhir Bapak Ibu kasih 1. Sumbangan terakhir dapat diberikan pada tanggal 4 Desember 2022. Yang terakhir yaitu doa puasa HUT GKT akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan Desember 2022. Untuk tanggal 1 dan 3 Desember dilaksanakan di gereja, sedangkan untuk tanggal lainnya dilakukan di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan dari Sinode GKT yang akan di-share pada grup WA GKT. Demikian warta jemaat gereja kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan dan persahabatan dengan semua orang.
Hanya Roh Kudus memberi kekuatan dan penguatan kami untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan persahabatan dengan semua orang. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan sehingga tercipta persahabatan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat semuanya, marilah kita pulang dengan mengingat firman Tuhan yang menolong dan mengingatkan setiap kita bahwa hanya Tuhan saja satu-satunya pribadi yang dapat memberikan pertolongan dan kekuatan bagi kita semuanya. Kita berseru kepada Tuhan, kita minta tolong hanya kepada Tuhan. Mari kita meninggalkan tempat ini, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah pada pagi hari ini selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.